Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Azharoh. Saya berasal dari kelas P6C Kewarganegaraan dengan nomor NIM 253141507111067. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai wacana amandemen UUD 1945 kembali, yang mana itu menurut pendapat saya atau argumentasi saya sendiri. Dari adanya wacana amandemen UUD 1945 ini menimbulkan banyaknya tanggapan dari masyarakat, yang sebagaimana kalangan masyarakat tersebut menilai bahwa amandemen ini perlu dilakukan untuk menyelesaikan konstitusi dengan menyesuaikan sebuah perkembangan zaman yang saat ini telah terjadi. Akan tetapi di sisi lain ada pula yang berpendapat bahwa amandemen ini, yaitu amandemen UUD 1945 ini, justru berpotensi menimbulkan masalah baru yang dapat mengancam stabilitas demokrasi yang sudah terbangun dari lama. Karena yang mana Undang-Undang 1945 yang kita ketahui sendiri adalah merupakan konstitusi yang sangat dasar bagi kehidupan berbangsa maupun bernegara. Jadi wajar jika banyak masyarakat yang memperdebatkan hal ini, baik dari sisi positif ataupun negatif, karena untuk kebaikan negara sendiri mungkin masyarakat berpikir seperti itu. Lalu untuk sisi pro atau mendukung adanya perubahan wacana UUD amandemen 1945, yaitu amandemen ini dipandang untuk kebutuhan dalam menyelesaikan konstitusi yang berlaku untuk mengikuti perkembangan zaman. Lalu tantangan Indonesia pada hari ini tidak sama dengan kondisi saat pertama kali disusunnya UUD 1945 maupun setelah amandemen di era reformasi. Lalu munculnya isu-isu baru seperti hak digital, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan penguatan sistem presidensial yang mana memerlukan payung hukum yang jelas dan modern. Seperti kita mengikuti zaman saja, bagaimana cara sekarang zaman berjalan, yaitu zaman sekarang sudah modern dibanding dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Yang mana amandemen ini juga untuk memperbaiki celah hukum yang masih menimbulkan perdebatan, sekaligus juga untuk memperkuat pondasi demokrasi agar lebih kokoh. Akan tetapi dari sisi pro atau mendukung adanya amandemen ini, perubahan wacana amandemen ini, tentunya ada pihak kontra yang menolak adanya amandemen ini, yang mana dapat beresiko untuk membuka ruang kepentingan politik tertentu tanpa adanya kepentingan yang memang penting, seperti hanya untuk dibuat semena-mena pada perubahan amandemen ini, yang mana ini membuat sebuah kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia yang takutnya akan dijadikan sebuah pintu masuk untuk memperpanjang jabatan presiden, yang mana itu ataupun melemahkan sistem check and balance yang selama ini menjadi penopang demokrasi, dan juga itu takutnya menjadi sebuah hal yang dibuat secara semena-mena oleh presiden untuk membuat wewenang sesuka atau semaunya sendiri oleh pihak yang bersangkutan di sana. Nah, selain itu juga banyak yang berpendapat bahwa UUD 1905 ini, hasil amandemen sebelumnya sudah cukup komprehensif
Jadi lebih baik dibutuhkan sekarang itu implementasi yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas, seperti penegakan hukum pada hukuman narapidana ataupun apapun itu. Lalu juga gini, dalam penegakan hukum di hal yang menjadi tersangka seperti orang yang korupsi itu seharusnya itu ditegakkan dengan baik, tidak secara hanya memberitakan aja, tapi dengan hukuman yang pasti, yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat, salah yang telah dilakukan. Jadi bukan hanya untuk perubahan aturan dasar, tetapi perubahan yang harus ditekan adalah yang implementasi konsisten dari hukum yang lebih tegas. Dari melihat dua sudut pandang tersebut, sudah jelas bahwa wacana amandemen ini harus disikapi dengan sangat hati-hati, yang mana amandemen ini dapat menjadi jalan untuk memperbaiki tata kelola negara, tetapi juga dapat menimbulkan potensi masalah baru jika dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi rakyat, yang mana jika tanpa partisipasi rakyat akan merasa kecewa dan marah akan hal itu, seperti melakukan pemberontakan, demo, seperti itu. Lalu maka dari itu yang terpenting, oleh karena itu memastikan bahwa proses amandemen ini dilakukan secara jujur, terbuka, dan berorientasi kepada kepentingan bangsa, bukan hanya sekedar kepentingan kelompok tertentu saja, baik dari dalam maupun luar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.